Sebelumnya, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan mulai untuk melanjutkan dan menuntut ilmu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita senantiasa untuk memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, dan kita masih diberikan jatah usia dan bisa menuntut ilmu, insya Allah menjadi ilmu yang barokah. Salawat serta salam semoga terus kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang terus senantiasa membela, berjihad untuk menegakkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 17 Sa'ban 1440 jadi 5 Hijriah 6 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2025 Hijriah. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Bertepatan dengan Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat selalu. Ya. Pada kali ini kita akan melanjutkan jihad ngasuh ngaji Ahad subuh dengan narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG, melanjutkan upaya mencapai sholat bagian yang ke-10. Untuk itu mari kita sama-sama siapkan hati kita, mata kita, pendengaran kita untuk menerima ilmu dari beliau yang akan disampaikan. Dan untuk sahabat DM dimanapun Anda berada, untuk senantiasa meng-share atau membagikan link yang masuk di DM streaming. Begitu? Supaya memanfaatkan waktu, kita langsung saja kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, para santri dan jemaah sekalian yang ikut ngaji dari jarak jauh ya, on air live di TV DM by Facebook, di DM streaming, ahlan wa sahlan. Hari ini tepatnya di hari Ahad 17 Sa'ban 1446 Hijriah, artinya 13 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Semoga Allah melimpahkan barokahnya pada kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan menyampaikan kita usia kita ke bulan suci Ramadan. Kita akan mengkaji, melanjutkan kajian kita upaya mencapai salat khusyuk. Ini perlu saya ingatkan, pengertian khusyuk yang sudah kita pelajari, ternyata khusyuk itu adalah urusan hati, Pak. Ya, urusan hati. Jadi kalau hati kita sudah khusyuk kepada Allah, tidak usah diragukan lagi. Anggota badan kita pun dipastikan juga akan ikut khusyuk, ikut tenang, ikut menikmati sholat yang kita lakukan. Jadi yang mesti kita tata adalah hati kita supaya khusyuk. Nah, hati ini supaya khusyuk diantaranya tingkatkan keimanan, ketakwaan, tumbuhkan rasa khauf, rasa takut
dalam hati kita, takut dengan azab Allah, takut dengan hisaban kelak di yaumil qiyamah. Diungkapkan di Al-Quran Baqarah 445 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri wash-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, disitu disebutkan mohonlah perlindungan kepada Allah dengan kesubaran dan sholat. Asta'inu bis-sabri wash-shalah, bimana mohon perlindungan kepada Allah di segala macam bentuk kesulitan, bentuk masalah yang kita hadapi hidup dalam panah ini. Seperti yang kita alami, kita jalani saat ini, kita banyak menghadapi berbagai macam kesulitan. Ekonomi kah, kesulitan mendidik anak kah, kesulitan rumah tangga kah, kesulitan dalam menegakkan hak dalam dakwah dan sebagainya. Dengan apa? Bisobri wasyolah, dengan sobar dan sholat. Mohonkan kepada Allah. Ya. Nah, namun Allah nyatakan sholat itu sungguh amat sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa an khasyin, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Bagi yang khusyuk itu sholat bukan berat. Bahkan sebaliknya, sholat merupakan suatu keindahan. Sholat sumber kenikmatan. Karena sholat itu sudah dianggap sebagai sumber kenikmatan, maka waktu sholat itu ditunggu-tunggu. Rindu dan adan itu. Ya, kok agak lama banget ya nunggu duhur teh. Udah duhur asar, pingin cepet maghrib. Maghrib ditungguan, takut kelewat isya. Ya, begitu seterusnya. Udah rindu. Nah, siapa mereka? Allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang yadunnun, yang yakin hatinya bahwa mereka akan dipertemukan dengan Allah. Dan ketika pertemuan nanti dengan Allah, mereka yakin akan ditanya, akan dihisab tentang semua amal yang telah mereka lakukan. Yang pertama kali adalah sholatnya. Ya. Baik. Pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana praktek khusyuk yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Poin 1 sampai ke 5. Nah sekarang di poin ke-6, nih, satu sisi itu poin ke-6, lupa dan sujud sahwi. Lupa dan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Kita lihat hadisnya, halaman 1. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami sholat bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 rakaat. Coba saya tanya, ada enggak sholat fardu yang 5 rakaat? Ya, paling banyak fardu itu 4 rakaat. Loh, kenapa Rasul 5 rakaat kok? Masa Nabi nggak khusyuk? Nah, gitu kan pertanyaannya. Maka itu, ya Rasulullah, kami fakulna, kata para sahabat bertanya, ya Rasulullah, azida fi sholah. Apakah engkau menambah jumlah rakaat? Mungkin ada wahyu baru mungkin. Ya. Qala wa ma zaka, untuk tidak menambah apa-apa. Aku tidak menambah apa-apa. Ya. Qalu shallaita khamsan ya Rasul, sungguh engkau tadi telah sholat 5 rakaat. Maka pasal Nabi, innama ana basyarum mislukum, ketahuilah aku ini sama dengan kalian. yakni azkuru kama tadkuruna wa angsa kama tansaun. Aku suka ingat seperti kalian ingat. Aku pun suka lupa seperti kalian lupa. Eta teh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok lupa ya? Kenapa Nabi lupa? Ana basarum mislukum. Aku ini sama dengan kalian.
Pada Nabi, aku suka ingat, seperti kalian juga suka ingat, aku pun suka lupa, seperti kalian lupa. Dalam hadis yang lain, al-insan wal khata wa nisya, manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka kemudian, thumma sajada sajdatai syahwi. Beliau sujud 2 kali, yakni sujud sahwi karena lupa tadi. Tuh. Jadi kalau kita lupa rakaat sesekali, bukan berkali-kali tentunya ya, sesekali. Lain tiap sholat poho maunya poho terus. Sama aku disindel celina. Ya, sesekali itu hal yang wajar. Solusinya adalah sajdata ini lakukan sujud 2 kali. Jadi kalau kita lupa itu bukan berarti tidak khusyuk. Allah lah yang melupakan hakikatnya. Beda halnya dengan orang yang memang aku mangkewe sholat Allahu Akbar asal-asalan, itu jelas fawailul lil musallin. Jadi maknanya saya menangkap di sini kita udah prepare, udah persiapan sedemikian rupa, wudunya sempurna, pakaiannya bagus, bapak-bapak pakai wangi-wangian, udah takbir Allahu Akbar, Allah melupakan kita, blengwe. Itu. Jadi maghrib 4 rakaat keluwihan. Itu bukan berarti tidak khusyuk. Ya. Baik, 7 Al-Fattah. Rasulullah SAW mengisyaratkan fattah kepada makmum mengoreksi imam yang salah. Bila mendapati imam yang lupa bacaan atau gerakan, Bapak pernah mengalami begitu? Pernah nggak ikut berjamaah, imam lupa bacaannya atau lupa gerakannya? Pernah nggak? Pernah. Imam juga manusia. Rasul sendiri jadi imam pernah lupa. Itu bukan berarti imam asal-asalan, tidak. Tentu imam itu insya Allah mempersiapkan diri sejak mau takbiratul ihram bahwa beliau akan khusyuk. Apa yang dilakukan? Yakni at-tasbihu lirijali wa tasbiqu lin-nisa'i. Cara mengingatkan lupa imam baik bacaan ataupun mungkin gerakan adalah bagi laki-laki litasbih dengan at-tasbih lirijal tasbih. Subhanallah. Replek. Makanya yang ada di depan, di belakang imam ini adalah orang dewasa. Kalau di Mekah itu mereka sesama syekh. Pernah terjadi waktu itu di Madinah, saya masih ingat, imamnya batuk-batukan, akhirnya nggak bisa melanjutkan. Di rakaat berikutnya ganti suaranya. Oh, beliau berarti sakit. Ya. Wa tasbiqul nisa, bagi wanita jangan tasbih subhanallah. Ngalir kabeh. Dia merdu banget suara saya. Oh, Mama Desti. Oh, perempuan jangan, nggak boleh bersuara. Cukup dengan menepuk tangan. Ya. Bukan keprok. Imam. Kita ngetin imam itu jangan. Gitu. Imamnya toreken. Hey. Itulah adab-adab. Nah, ini dipraktikkan dalam konteks kehidupan keseharian. Di DPR, di para pejabat yang sedang rapat, mengoreksi itu boleh, tapi ada adab-adabnya. Ya. 8. Salat khauf. Tahu salat khauf? Coba dibukakan Al-Quran surah An-Nisa Ustaz. 101. Salat khauf itu ada di An-Nisa ayat 101. Ya, itu salat safar nyambung ke khauf. Apa salat khauf? Salat dalam keadaan takut. Salat dalam keadaan takut, yakni dalam peperangan. Saya tanya, kok sholat baik perang bisa? Bisa. Dulu orang-orang kafir Quraisy itu menyangka, orang perangan senang umat Islam ke sholat. Dan mau bisa ngelawan ke sholat. Disangkanya begitu. Turun ayat itu. Allah Azza wa Jalla mengatur bagaimana sholat tetap dilaksanakan kalaupun dalam keadaan peperangan. Disebut aja saya tahu. Ustaz pun saja. Saya maksudkan, make pun tidak. Make santri itu. Punten.
An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yafatinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor salatmu. Jika kamu takut diserang orang, jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Baik, An-Nisa ayat 101. Jazakallahu Ustaz. Dan ayat itu jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minasyalah. Dan apabila kalian dalam bepergian di bumi, macam kemarin kita ke Bukit Senyum, ya, maka tidak mengapa kalian mengkosor sholat kalian. Satu. Ayat berikutnya, ya, fin khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir, itu innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina, sesungguhnya orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Artinya kalaupun diserang oleh orang kafir tetap sholat dilakukan. Itulah yang disebut sholat khauf. Khauf itu takut. Gimana caranya? Safnya dibagi dua. Safnya dibagi dua. Itu safnya dibagi dua. Saf yang pertama mereka berdiri, yang belakang dulu. Saf yang pertama berdiri menghadapi musuh dengan pegang senjata. Cik, Pak, kalau menghadapi musuh pegang senjata, matanya tungkul ke hanap atau tengah ke luhur? Ya culang cileng kan. Ada musuh kan begini. Bisa musuh nyerang di kiri kanan kan? Gitu. Atau di belakang, pegang senjata. Merenan, ayana orang yang sholat suka kita Allahu Akbar ka dieu tah. Ieu teh mun megang senjata. Ya, megang senjata itu yang dia nyepeng pedang meunan teh. Disangkana orang teh keur sholat ke dalam keadaan perang. Padahal Nabi kata ala sodrihi, di sini nyimpen tangan itu. Di atas dada. Bukan di sini. Merenan dianggapna ke perang banyak. Kalau lagi perang iya pertu megang senjata begini. Boleh. Gitu ya. Kalau aman mah tongkil atuh ala sodri gini aja. Ya, mungkin begini megang tombak kami sholat. Boleh diperintah oleh Allah. Bisa husuk itu? Bisa. Husuk itu urusan hati. Ya. Kemudian yang saf pertama ruku sujud bersama Nabi SAW yang belakang berdiri. Saf pertama 1 rakaat, diam duduk di situ. Menunggu. Nah saf kedua berdiri. Ruku sujud dan seterusnya. Begitu. Sekali ewang Pak. Ya itulah sholat. Oh, jadi kembali kepada pemahaman khusyuk itu urusan hati. Kalaupun dalam perang kita pun harus khusyuk. 9. Sholat di atas unta atau di atas kendaraan. Kok bisa ya? Bisa. Boleh gitu? Boleh. Ini hadisnya. Kita lihat hadis yang pertama Al-Bukhari. An Jabir bin Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi. Beliau sholat di atas kendaraannya. Tuh. Nahwal masyriqi, menuju ke arah timur. Menuju ke arah timur. Fa'idha aroda ayusalli al-maktubah. Namun ketika beliau akan sholat yang wajib, sholat yang fardu, nazala. Beliau turun dari kendaraannya, wastaqbala kiblata, dan menghadapkan badannya ke arah kiblat.
Jadi diutamakan kalau sholat fardu mah turun aja. Itu. Kalau sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Hadis pertama. Tapi hadis kedua, ternyata sholat fardu pun Rasulullah SAW pernah juga di atas kendaraannya. An Ya'la bin Umayyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila madhiqin huwa wa ashabuhu wa huwa ala rahilati was sama min fawqihim wal billatu min asfala minhum. Yani kejadiannya ketika becek. Suatu ketika beliau dalam perjalanan melewati suatu lembah di antara kendaraannya, di atas kendaraannya lembah, hujan, becek. Maka kali itu Pak Hadaratus sholat, tiba-tiba datang waktu sholat. Sedang di atas untanya. Di satu dataran lembah yang becek. Maka apa yang Nabi lakukan? Fa'amar muazzinu fa'azzana wa aqama. Beliau merintahkan untuk azan dan iqamah. Loh kenapa nggak ada sunatnya ya? Karena dalam safar itu nggak ada rawatib. Kecuali rakaat ini qobla subhi, doakan sebelum subuh dan sholat malam, sholat tahajud. Ya. Summa taqaddama Rasulullah SAW ala rahilati, beliau maju ke depan. Jadi imam berarti di atas kendaraannya, ini sambil jalan. Lantas fasalla bihim yumiu ima'an yaz'al sujuda wa afadu min ruku'i. Beliau berisyarat ya, dengan membungkukkan badannya di mana sujudnya adalah lebih rendah daripada rukunya. Jadi boleh berarti dalam situasi kondisi tertentu sholat di atas kendaraan, di atas pesawat, di atas bis misalnya ya. Kalau memang tidak bisa berhenti. Saya tanya, kau di atas unta, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya pasti terbagi kan konsentrasi kita. Nyepengan kendali onta, bisila, onta teh tuh udah onta. Binatang kemana wae menangan itu. Apa kamu kalau mau ke jurang harus biarkan? Enggak kan, harus dikendalikan. Berarti dalam ini Bapak juga sedang nyupiran kapal, di pilot, nyupiran bis, boleh sholat dalam keadaan begitu. Kumaha usah antepkeun, untung antep setir na, engke belok na berak. Sambil megang setir. Hanya di sini dijelaskan Rasul berisyarat dengan membungkukkan badannya di mana sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Ya, itu kurang kecepatan. Tapi yang bade ka gunung gelap ka Garut kitu tah. Bagi salat Pak Haji Ram itu hese eta mah. Allahu akbar, banyak di Quran. Ya, carilah kira-kira jalan yang bisa mendukung sholat. Andai kata sangat darurat. Saya mampir, banyak makan bisa mampir atau kayak omatnya nyate di ikro tadinya. Di Garut cek itu. Ya, kayak di amperanya makan siangnya, ayo makan bisa direncanakan masa sholat enggak? Nah, amat sangat darurat. Misalnya Bapak lupa belum asar tidak dijamak. Asar tuh nggak bisa apa digabung sama maghrib, pek. Udah jam 5:30 lagi. Paginya pengset nggak mungkin tuh kena macet. Ya udah sholat kendaraan. Ada laporan kemarin majelis taklim yang lain, maaf ya. Ada yang nggak sholat asar karena bahkan tidak dijama sama duhur. Kejadian entah kapan nih ada yang nanya saya, Ustaz ada gini. Terus kenapa ibu nggak dijama? Ada angka kabujeng cina. Dan nyase, mana dijama nyase gitu. Padahal lagi ke Garut tuh, jauh tuh. Akhirnya karena berbagai lain hal, macet dan sebagainya, mereka belum asar, maunya di bus, tepugusnya sholat di bus. Akhirnya mereka tidak sholat asar satu bis. Innalillah. Itu karena nggak tahu ilmunya itu. Nah saya udah ngaji, ternyata hadisnya ada. Memindahkan kaki istrinya 10. Ini lagi sholat nih. Aisyah Ummul Mukminin menjelaskan hadisnya. Ketika beliau sujud dalam sholat malam, kakiku menghalangi tempat sujud Rasul. Dipegang oleh Nabi SAW, kemudian dikepinggirkan. Akhirnya Aisyah Mu'minin, ya mungkin tidur-tiduran atau gimana, terasa itu tangan Nabi megang kakinya. Beliau bangkit, pas sujud, Rasul megang kakiku lagi, lantas dikepinggirkan. Berulang-ulang ini.
Ini jadi dalil bahwa antar jeung bojo henteu batal. Mun ibu tos wudu, bapak da asup ka zaman, tong ming, awas pak, antul pak, awas antul pak, tong antul pak, gabu gue pak. Bismillah. Bahkan Rasul menyatakan, Rasul hadis Aisyah, masih Aisyah ini menyatakan, Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbadu ala nisa'ih. Sesungguhnya Nabi SAW telah mencium salah seorang istrinya. Lantas sholat dengan tidak wudu lagi. Tuh. Yang batalkan wudu itu An-Nisa 43 ula mastumun nisa ketika sang istri sang suami mendatangi istrinya. Ini bagi yang punya istri nih. Bagi yang punya istri, yang nggak punya nangan heula. Bagi suami yang mendatangi istrinya, aula mastumun nisa itu, dia melakukan hubungan badan. Eta bukan batal lagi, tal eta mah. Harus mandi janabah, ya. Baik, yang kedua jadi dalil bahwa boleh lagi sholat kita melakukan gerakan di luar sholat, tapi itu darurat, Pak. Masa sujud di kaki istri? Nggak mungkin kan? Menjawab salam dengan isyarat. Nah, ini unik nih. Ternyata dalilnya ada ini. Kita lihat, Pak. Hadis Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Majah wa Darimi wa Nasa'i. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiyyu masjida Bani Umar bin Auf, yakni Masjid Quba. Dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW masuk ke masjid Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf, jadi suku Amr bin Auf di kampung Quba. Di masjid Quba itu adanya di Bani Amr bin Auf. Kemudian datanglah beberapa orang dari Ansor. Padahal rijalun minal Ansor yusallimuna alaihi. Mereka mengucapkan salam. Padahal Rasul sedang sholat. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, pasa'altu Suhaiban, beliau bertanya ke Suhaiban, karena saat itu Suhaiban ini adalah wakana ma'ahu, beliau ikut serta di situ. Jadi makmum. Apa pertanyaannya? Kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu idza kana yusallimu alaihi wa huwa yusalli? Apa yang dilakukan Nabi ketika beliau sholat mendapatkan salam? Maka faqala, ya, beliau berkata, kana yushiru biyadihi. Beliau menjawab dengan tangannya, dengan isyarat tangannya. Assalamualaikum. Oke. Saya slogannya. Assalamualaikum. Gitu. Udah dilewihan. Assalamualaikum. Itu bahasa isyarat. Ngomong aja. Sekedarnya saja. Boleh, Bu. Ya, Ibu. Bahkan di satu lihat Aisyah ini bahkan ini belum sampai ke situ yang saya sampaikan karena saya mumpung ingat. Rasulullah SAW ya ketika sholat sunat waktu itu Aisyah ini mengetuk pintu. Assalamualaikum. Rasul mundur. Dan yang lain beliau maju membuka slot pintunya lantas melanjutkan sholatnya. Ibu pernah begitu, Bu? Ada suami masuk? Ya, saya masih sering malah itu. Ketok-ketok. Kemana ke sholat? Ya, dia buka pintu. Kamar deui teteh salat deui. Lanjutkan salat. Boleh. Kan kudu khusus salat teh. Nah, itu pertanyaan kita, kajian kita ke situ. Kan kudu khusus atuh. Iya, itu dibolehkan, tapi tetap hati konsen khusyuk. Maka itu khusyuk itu urusan hati. Yang tidak boleh itu dan bisa membatalkan salat melakukan gerakan di luar konteks salat. Yang kedua, melakukan gerakan tanpa ada uzur syar'i. Ke sholat atel bismillahirrahmanirrahim batal itu. Kalau saat kata pakai teknik atur kieu tah kieu. Tapi tong dirasa-rasa itu naon. Di konsen tetap berdoa jalan. Ya. Baik, alhamdulillah.
Cerap Ustadz Dendi, silakan berikutnya kita dialog. Insya Allah ya, silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Teriring doa jazakumullahu khairan kasiran atas penyampaian tausiahnya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Silakan kepada ibu atau bapak rahimakumullah yang akan bertanya baik seputar tema maupun di luar tema untuk menyampaikan atau berpendapat, boleh bertanya baik di luar ataupun di dalam. Silakan kepada Bapak dan Ibu, silakan. Ada Bapak Haji. Mic-nya siap, Bapak ada, Ibu ada, mic-nya ada. Saya dulu. Siap. Pak Haji Ramad. Ya, ada, alhamdulillah. Mangga Pak Haji. Izin bertanya, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canggih, nu salam di dia. Alhamdulillah. Mangga suten. Kompak, Pak Ustaz. Kompak ya. Mangga. Ini berhubungan dengan tadi safar, Pak Ustaz. Ya. Kalau kita kan mau dijamak kosor, Pak Ustaz ya. Ya. Kita bermukimin sama sholat lohur sama mukimin gitu. Ya. Bermakmum. Kita menambahkan 2 rakaat, Pak Ustaz. Ya. Lah kita nanti nambah atau ikut salam dalam 2 rakaat, Pak yang pertama. Nah, kumaha tah? Terus yang keduanya, Ya, ada yang kedua, silakan. kita Silakan. bermakmum sama yang safar juga, Pak Ustaz. Kan itu juga sama di kosor 2 rakaat. Iya. Lah kita ketinggalan 1 rakaat, Pak Ustaz. Iya. Nah, itu atau kita genap ikut 2 atau kita menambah jadi 4 rakaat itu, Pak Ustaz. Itu aja, Pak Ustaz. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaan yang real. Pengalaman beliau, Pak Jeram itu kan hampir tiap hari safar terus beliau. Nah, sebab santai dia bisa menjawab. Nunutan wae nikmat ngaji nunutan, masya Allah. Eta penting naon wae nya. Nikmat nasare make ngaji. Ada yang bisa jawab? Santri, Bapak Ibu? Kira gimana tuh kalau kita sholat dalam safar perjalanan ya? Itu yang pertama tadi apa Bu? Imamnya 4 rakaat. Kita kan safar, bagi safar itu dulu kita berapa rakaat? 2. Ikut bermakmum dengan imam yang 4 rakaat. Pertanyaannya, apakah kita sahur awal langsung salam? Orang 2 rakaat. Safar. Coba Bu, kinten-kinten kumaha Bu? Ikuti imam. Wah, sahih. Mana doorpesnya, Mas? Mas wae. Merujuk pada hadis Nabi SAW, inna majulal imamu litamma bih. Sesungguhnya diangkatnya imam itu ada untuk diikuti. Wayahna wae. Karena kita posisi di imam, kada samina wa atona. Kita bermakmum dan imam mukimin 4 rakaat, ya kita pun 4 rakaat. Kalaupun dalam keadaan safar. Jamaah umroh misalnya tuh, alumni Unggul yang belum jadi alumni cepat berangkat umroh ya. Semua harus jadi alumni jamaah umroh nih. Minimalnya. Kalau rezekinya ada, waktunya memadai haji. Pas maghriban di sana, ya 3 rakaat. Pas duhur 4 rakaat. Nah setelah kita berjamaah duhur dengan mukimin 4 rakaat, berdiri lagi. Iqomah. Sendirian aja. Kalau nggak ada teman yang safar, lakukan asar 2 rakaat. Kan nikmat itu. Ya, Rasul mencontohkan seperti itu. Ya. Izar ta'ala fi safari qabla an tusham ahradu ila waqti asyak. Tuh. Kemudian summa najala, berturun di kendaraannya. Summa sholat duhur wal asyar jami'an. Bukhari hadisnya. Jadi jangan ragu. Jangan kasus si ibu tadi majlis talim, tepuguh sesuatu 2 rakaat. Bukan tepuguh, eta nu puguh. Urusan syariat nu puguh teh yang berdasarkan dalil. Bukan yang berdasarkan logika atau perasaan atau kebiasaan orang banyak. Dari dia matos ki umumna. Ngiluan we. Eta nu sebut lauk buruk milu meja.
nu puguh dina masalah syariat mah yang berdasarkan dalil. Ketika ada keterangan dalilnya, kita paham, samina wa laksanakan. Kalaupun desa wajeng batur. Tain WC teh ieu. Nya. WC teh teu aku jeung batur WC teh. Jadi bahan omongan, bahan cenah di mana ya tanya. Buah-buah, tungtung gitu. Da teu sakuju urang teh. Di situ kita harus istiqomah. Baik, pertanyaan kedua. Nah ini kalau jadi masbuk Pak Haji ya, imamnya sapak juga, kurang 1 rakaat ya, sempurnakan tentu saja. Ya, apa yang kau dapatkan dari imam, Rasul sabdakan, ikuti aja. Kekurangannya sempurnakan. Nah gimana kalau imamnya 4 rakaat? Kita baru 2 rakaat. Imam salam, kita udah 2 rakaat. Saya tanya nih, sempurnakan lagi 2 rakaat apa udah salam aja? Ayo. Masbuk nih, duhur. Imam udah salam, kita masbuk. Udah 2 rakaat. Pertanyaannya, tambah tong 4 rakaat, 2 rakaat lagi teh. Sempurnakan. Kenapa? Hadis pertama tadi. Karena kita posisi jadi makmum. Di saat berjamaah, innama julal imam litamma bih. Rasul menyatakan, sesungguhnya diangkat imam itu untuk diikuti. Insya Allah paham ya. Kemarin mohon maaf kita nggak bisa sholat karena langit cedum, hidung. Saya konsultasi dengan Abah Hamdan kesepuan di situ, gimana Bah? Dihujanan aja. Sebaiknya mah closing aja. Tapi acara udah selesai Mas ya. Alhamdulillah sukses. Terima kasih. Ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi pertanyaan Pak Haji Ramito, Pak Ustadz, bila kita lagi safar ikut sholat Jumat, Pak Ustadz. Ya. Nah untuk sholat asarnya tuh 2 rakaat atau menjadi 4 rakaat, jadi jamak takdim gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bios kan dikocek weh pertarusan. Emang Pak untuk bisa paham itu ya tidak sekaligus. Kan kadang-kadang ada yang cepat paham, ada yang lama paham. Udah paham tapi belum apa namanya? Belum yakin, belum pas. Bagus Pak, tanyakan aja. Dalam kondisi safar itu kembali kepada Anisa yang tadi ayat dibacakan oleh Ustaz Ahmad. Ya, fa iza daratum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Ya, yang 4 itu cukup 2 rakaat aja. Iya, Jumatan sendiri laksanakan pada waktunya. Jangan digabung dengan asar. Nah, sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan dalil Rasul mencontohkan asar ditarik ke Jumat. 1, alasannya. Yang kedua, perintah sholat Jumat itu terpisah dengan sholat perintah 5 waktu. Sholat perintah 5 waktu Al-Isra 78. Aqimis sholah liduluki syamsi ila ghosaki lail wa qur'an al-fajr. Innal qur'an al-fajr kana masyhuda. Dari karena sholat sejak tergelincir matahari sampai malam, duhur, asar, maghrib, isya. Dan demikian pula sholat fajar, sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jumatan beda lagi di surah Al-Jumu'ah ayat. Ada yang tahu santri ayat berapa? Ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikri wa zarul. Jadi karena itu perintahnya khusus Jumat itu pas kita safar pada hari Jumat Pak berhenti. Kalau bawa kena sendiri bisa lihat udah jam 11 udah teng maju deui. Belum tentu di sana ada rest area, belum tentu bisa lancar sambil istirahat ya Bu. Ngabaso seblak naon da sok istirahat sini. Ya. Nah, udah Jumatan, udah berangkat lanjutkan. Asar 2 rakaat. Kenapa? Dalam safar.
Kadang safar. Ya, itu. Kita Jumatan di Palaran Al-Kausar. Ke sana Pak Jintang, DKM Pak Heri. Jumatan saja. Jam 2 ngaji di Cigintung, naik ke Luhur. Bahrul Ulum. Asar berjamaah dengan imam Mukimin. Nah kalau berjamaah berarti 4. Karena mengikuti imam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Masih Selanjutnya dari ibu-ibu, ya silakan. Mangga. Oh, Bang Haji, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat, Ustaz. Cuman. Sholat itu artinya memuji Allah dan kita berdoa memohon kepada Allah. Kalau diartikan atau kalau kita memaknai dari isi sholat itu. Ya. Nah yang ingin saya tanyakan, khususnya di masjid saya, setiap sholat fardu itu selalu diikuti dengan doa. Di sesudah akhir atau rakaat terakhir sambil mengangkatkan tangan, kemudian berdoa baik itu duhur ataupun asar ataupun maghrib. Kecuali kalau doa kunut itu kan yang ada contohnya dari Rasul. Apakah ada referensinya bahwa memang kalau tadi memaknai bahwa sholat itu adalah berdoa, ini kan juga secara prosedur itu sudah ditetapkan prosedurnya atau tata caranya dan dilengkapi lagi tadi dengan doa. Nah itu barangkali pertanyaan saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesana Pak Haji Yoyo. Di WA juga ada. Terima HP. Nanti bacakan ya. Baik. Ini bagus pertanyaannya. Betul tadi. Sholat itu diartikan doa. Ya betul. Enggak salah. Ke dalam sholat itu penuh dengan doa. Betul. Tapi jangan sampai ditakwil. Kalau begitu bebas dong kita berdoa kapan saja. Habis rakaat terakhir kita berdoa. Jangan ditakwil, itu takwil namanya. Sementara Rasul menyatakan sholat itu harus disiplin. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku sholat. Istilah Pak Haji Imah tadi ada prosedurnya, betul. Yang kita pertanyakan ada nggak prosedurnya? Setiap rakaat terakhir lantas berdoa, angkat tangan. Itu. Kalau yang dimaksud itu kunut nazilah, prosedurnya, dalilnya jelas ada. Muttafaqun alaih hadisnya. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Sesungguhnya Nabi SAW pernah melaksanakan kunut selama 1 bulan. Itu mendoakan sebagian bangsa Arab supaya diazab oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang munafik yang telah membantai sekira 60-an kaum muslimin waktu itu. Ngenes beliau berdoa pada Allah supaya diazab. Turunlah Al-Imran 128. Ya. Maka sejak itu summa tarokahu, beliau meninggalkannya. Tidak kunut lagi. Itu kunut nazilah. Kalau yang dimaksud kunut nazilah itu ada dalilnya. Mangga laksanakan. Kita pun di sini kan pernah kunut nazilah. 1 bulan malah. Qunat syahron. Setiap rakaat terakhir, setiap sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi nggak selamanya. Dan contohnya 1 bulan Nabi G. Loh, kenapa kita harus mencontoh Nabi? Habis siapa lagi manusia di kolong langit ini yang paling benar ibadahnya? So, yang paling khusus sholatnya. Dek nyontoh kasahat orang teh. Ya kan Nabi itu. Di Al-Imran 31 kan Allah merintahkan gitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku. Siapa? Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasul itu contoh teladan yang terbaik untuk kalian. Kepada siapa lagi kita mencontoh ibadah kalau bukan pada Nabi? Jangan ngarang ibadah.
Jangan cenah, jangan beja. Betul, siapa Haji mah? Ayat itu prosedurnya, betul harus begitu. Itu Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumul rasul fakhuluhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasul, dicontohkan Nabi, dilakukan beliau, ambil laksanakan, kerjakan. Yang dilarang atau tidak Nabi lakukan, jangan melakukan sesuatu yang tidak Nabi lakukan. Insya Allah aman ibadah demi seperti itu. Kalaupun orang mengklaim, ya teh halus, bagus ya teh. Dalam ibadah itu, dalam syariat, kita mengatakan ini bagus, ini jelek, ini boleh tidak, bukan karena 3 alasan tadi. Bukan karena logika, bukan diukur dengan perasaan atau kebiasaan orang banyak. Gitu. Jadi melebar jawabannya. Terima kasih. Bagus. Maka Kang Dandi ada yang nanya di komentar. Sebelum dilanjut ada pertanyaan dari sahabat DM Ustaz. Mangga. Dari Bapak Misbah Rusmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya. Ketika anggota wudhu hanya bisa dicuci sebagian, membasuh muka, mencuci tangan kiri, membasuh kepala dan mencuci kaki sebelah kiri, karena yang sebelah kanan ada luka yang sementara waktu tidak boleh terkena air. Sebaiknya wudhu seperti itu atau tayamum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudhu itu harus sempurna. Asbigil wudhu. Sempurnakanlah wudhu kalian. Nggak boleh asal-asalan. Karena wudhu itu syarat sah sholat. La sholat liman wala wudhu alahu. Tesah sholatna. Orang yang nggak benar wudhunya. Kalaupun wudhu tapi nggak benar, nggak sah sholat. Awas nak santri, hati-hati. Yang asal basah aja. Ya kan ngocor ya basuh tangan gitu kan hiji, 2, 3, ji. Basuh kepala dikitu kan kalian. Jangan apa. Harus sempurna. Karena wudhu syarat sah sholat. Gimana kalau ada luka? Harus sempurna juga. Sempurna wudhu bagi yang luka ada rusoh. Jadi ketika yang diperban, bukan luka bakar misalnya, naudzubillah, misalnya contoh, tong dibasuh. Ini perlu kita tahu ilmunya itu. Diusap saja perbannya. Yang namanya usap, tong kucai sagayung, tong. Ambil ari, kepetkeun. Usap 3 kali. Atau usap mau tepi cair, ya mau tepi dari usap. Tapi itu contoh Nabi, sunnah Rasul, itulah rusoh. Contoh kasus, satu ketika sahabat berjunub. Belum tahu ilmunya waktu itu. Belum sampai ilmunya pada beliau. Bingung, kuma mandina, saya junub, cair deh. Kakolong, gulutikan, batu mandi madu, ya mandi debu. Bajeng taranya mun, kebayang, terus tong bayang-bayang. Sampailah pada Rasulullah, ya Rasul aku begini, Nabi tertawa, terbahak-bahak, lucu. Lihat sahabat, semangat ibadahnya hebat, tapi belum tahu ilmunya, dia istihadnya salah. Sumaya fika hakada, cukup kau lakukan seperti ini. Nah, Rasul melakukan tayamum, menepukkan tangannya ke bumi, dorbatan wahidatan, 1 kali, plok. Tapi kan dia ulah bilang plok ya. Bismillahirrahmanirrahim, plok, jangan kadek tayamum. Usap muka, tepukan dulu. Kalau ke adik kan langsung kumi pasti kotor. Atau tiup ke muka, kemudian dohirul kafaihi. Jelas ya? Ya kalau belum tahu ilmu begitu, tapi sematu bonsarim terus. Itu sebabnya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita sebanyak bertanya. Dan insya Allah ciri khas dialog tausiah kita di mana-mana itu kita selalu membuka pertanyaan. Maksudnya untuk sama-sama sharing. Bukan berarti kita serba tahu, tidak sama sekali, tidak. Kita amat sangat terbatas. Hanya Allah lah yang memberi kemampuan pada kita untuk bisa menjelaskan apa yang ditanyakan umat. Ya. Baik, sementara itu aja mungkin akhirat kita kali ini alhamdulillah ada Ibu Haja Aisyah lah di Bekasi, Bu Haja. Masa terima kasih Bu Haja di Tambun, Ibu Haja Tambun, alhamdulillah.
Masya Allah. Kemudian juga yang ikut ngaji ini di Cianjur juga, terima kasih. Baik, akhirat kita sekarang ini udah selesai Pak. Tempat kencing bapak-bapak udah selesai. Itu di sana ada tempat wudhu, itu kan tempat kencing itu nanti kasih bacaan khusus wudhu. Ini untuk daurat bapak-bapak, kalau bagi jemaah yang banyak nanti pas umrohan, pas jumatan, aki-aki teh apa klep nangis dol. Kajaman antri, ayo cepengan wetah bolu teh. Yang kampangan itu solusinya. Ya, udah bagus itu. Lek Pak. Mungkin deh kalau di Banjur ya. Ya. Punten pun nambihan damanya, nambihan pahala Bu ya. Terima kasih. Nah, kemudian kita akan melanjutkan mengcover dinding sebelah tuh kelihatan. Ya, nanti di syuting Kang Yana. Sebelah sama itu? Ya Allah ya Rabbi. Kidul tenawan, selatan. Dan sebelah barat, insya Allah ya. Yang kita perlukan besi 10 ya, dan besi 13, satu lentenya itu 130.000 rupiah. Ini ratusan besi yang diperlukan. Nyicil aja. Ya, para pendengar sekalian, penonton yang ingin wakaf khusus untuk besi ya, besi beton ukuran 13 mili, harganya 130.000 rupiah per batang. Abdi sabatang mangga. Mangga wae sabatang teh atuh. Besi ieu mah. Aku mah di penyakit lah ya. Makuh deh. Tos we kana besi keun di pahala. 2 batang, 10 batang boleh. Langsung transfer ke rekening wakaf masjid khusus nomornya BSI 21210 20301. Ada? Ini ada. Canggih Kang Yana tuh kayaknya. Alhamdulillah ya, bagus ya. 21210 20301. Kami itu kan jajab kan Rasulullah alaihim. Kemudian yang kemarin hadir Bu, Masya Allah di Bukit Senyum, kita lihat cuplikannya ini di-upload di YouTube tuh Bu 3 Bu. Wih, luar biasa. Ayah Bu. Oh. Alhamdulillah, Bukit Senyum kemarin penuh jemaah kita. Alhamdulillah, kami ucapkan berjuta-juta terima kasih yang udah hadir, yang belum nonton silakan di YouTube aja. Ya, Tarhib Ramadan Darul Mutakin. Ya, mudah-mudahan terus kebersamaan seperti ini kita rawat, kita jaga terus hingga umat ini menjadi besar dan menjadi kuat. Terima kasih perhatiannya, infak wakopnya, kami aturkan jazakallahu khairan. Jemaah haji yang akan manasik hari ini di SMP Negeri 2 ya, betul? Ya, di Cimahi, di ujung angka para petugas ya. Dan mohon doanya kita akan terbang Kamis tanggal 27 Februari, insya Allah pulang 10 Maret. Dan umrah berikutnya dibuka untuk keberangkatan libur. Nah, apa deh? Hari libur ya? Libur sekolah. Juni-Juli 2025 segera merapat ya. Sekian dan terima kasih Kang Dedi hatur nuhun. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, rahmatullah, kita akhiri perjumpaan program ngasu ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.